Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri dan yang saya banggakan rekan-rekan lomba debat bahasa Indonesia sekalian. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aprilia Sonyawardani dari SMA Negeri 1 Jepon perwakilan Lomba Debat Bahasa Indonesia tahun 2025. Pada pagi kali ini izinkan saya untuk menyampaikan opini serta argumen saya terhadap mosi pada pagi hari ini, yaitu Dewan ini akan mendekriminalisasi kejahatan tanpa korban. Pada pagi hari ini saya berpihak pada tim oposisi terhadap mosi kali ini. Izinkan saya untuk menyampaikan definisi. Hal tersebut memang progresif, namun menyesatkan jika tidak dianalisis secara utuh. Hal tersebut memang progresif. Secara sederhana, kejahatan tanpa korban atau victimless crime merujuk pada pihak ketiga yang dapat dirugikan. Di antara tindakan sering dikategorikan spektrum adalah narkotika, prostitusi sukarela, dan perjudian. Pada mosi kali ini mengandung premis secara sepintas terlihat liberal dan berhaluan progresif, yang mana jika dianalisis secara mendalam justru beresiko menggerogoti fondasi etika, hukum, dan sosial kehidupan bernegara. Saya tidak bicara tentang kerugian langsung, namun juga potensi kerugian tersebut, kerusakan moral, serta dampak sosial bagi masyarakat luas yang sistematik. Kemudian, bagaimana wujudnya di lapangan? Mari kita flashback keluar melihat realitasnya dalam masyarakat. Yang pertama yaitu penggunaan narkotika pribadi. Bayangkan jika seorang mengonsumsinya sendiri, mungkin ia tidak melibatkan siapapun. Namun, apa narkoba itu datang dibawa dengan angin? Tentu saja tidak. Narkoba berasal dari rantai pasokan ilegal yang menyebabkan penyelundupan atau kartel. Kemudian yang kedua, prostitusi secara sukarela. Terbilang bahwa selama transaksional dan tidak ada korban, tetapi pada kenyataannya banyak pekerja seks yang hal tersebut menyebabkan mereka tidak menjadikan profesi mereka secara sukarela. Namun ada beberapa faktor lain, yaitu tekanan ekonomi, eksploitasi. Prostitusi juga meningkatkan penyebaran penyakit serta lingkungan sekitar. Lokalisasi mengalami degradasi sosial seperti keretakan keluarga, KDRT, dan kekerasan. Yang terakhir adalah perjudian. Seseorang mungkin membeli chip online dan berjual tanpa membuat keributan, namun hal itu dapat menyebabkan hancurnya perekonomian serta gangguan terhadap mental terjudi. Kemudian dari beberapa negara memang mencoba untuk pendekatan secara dekriminalisasi. Pada kenyataannya hal itu tidak cukup efektif dan tidak selalu positif. Masih terdapat timpang siur yang dapat memanipulasi kasus tersebut. Diskriminasi bukanlah menghapus masalah, melainkan memindahkan dalam bentuk lain yang jauh lebih sulit dipecahkan dan diselesaikan. Negara bukan hanya penjaga tetapi juga pelindung bagi masyarakat. Hukum pidana bukan hanya untuk menghukum, tetapi juga mencegah kerusakan sosial. Dalam doktrin hukum dikenal asas perlindungan hukum preventif, yaitu mencegah warga agar tidak terjerumus pada tindakan yang dapat merugikan diri sendiri dan masyarakat luas. Jikalau kita melegalkan semua tindakan atas nama bebas asal tidak merugikan orang lain, maka kita mengorbankan generasi muda dan generasi berkala pada arus destruktif yang dikemas kebebasan individual. Kejahatan tanpa korban hanyalah mitos. Pada dasarnya, kejahatan pasti terdapat korban, hanya saja tidak terlihat. Kemudian, kejahatan tanpa korban hanyalah ilusi hukum. Korban memang tidak terlihat, namun efek jangka panjangnya dapat merusak perekonomian, moral bangsa, serta masyarakat luas yang dapat mengakibatkan ikut terkena risikonya. Maka dari itu, saya dengan kesadaran penuh
menyatakan bahwa saya termasuk pada tim oposisi terhadap mosi kali ini, yaitu Dewan ini mendekriminalisasikan kejahatan tanpa korban. Pada mosi kali ini dengan kesadaran penuh saya pada tim oposisi atau kontra, karena mendekriminalisasi kejahatan tanpa korban bukanlah bentuk untuk kemajuan, tapi langkah mundur yang membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyelesaian kasus ini kita harus memikirkan resiko dalam jangka waktu ke depan, serta bagaimana cara kita menyelektif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.